sekolah SD Negeri 2 Pari. Terima kabari di Cahyani. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Hari ini kita akan mengadakan pendampingan pengawas sekolah terhadap kepala sekolah dalam rangka penggalian asesmen awal untuk penyusunan kinerja baik sekolah maupun pengawas sekolah. Siapa? Tujuan hari ini untuk menggali kekuatan, kelemahan, dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dalam menentukan strategi mencapai tujuan sekolah di tahun 2024. Siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menggali data. Ini Pak siapa? Siap. Dengan identifikasi. Sudahkah Ibu mengeksplor dan mengeprint rapot pendidikan tahun kemarin, tahun 2023 atau rapot terakhir sudah mengeksplor, sudah saya print juga. Ya, ini untuk rapot pendidikan kami di tahun 2023 sudah saya eksplor dan juga sudah saya cetak. Terima kasih. Yang kedua, dari skor 1 sampai 100, kira-kira pada peringkat apa dan kelompok berapa pencapaian sekolah ujian? Dari semua indikator, dari D1 sampai D8, peringkat dan kelompok pencapaian rapor pendidikan di SD 2 Pari ini, kalau kami rata-rata masuk pada peringkat atas, artinya dalam persentase 1 sampai 20%. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Nomor 3, skor yang menurun pada rapor pendidikan terletak pada indikator apa saja? Skor yang menurun di rapor pendidikan kami adalah terletak pada D1 ini di iklim keamanan sekolah, dan juga di D3 di khususnya pada visi sekolah, kemudian dengan visi positif untuk sekolah. Skor yang naik pada rapor pendidikan terletak pada indikator apa dulu? Skor yang naik pada rapor pendidikan kami indikator 1 literasi kami, A2 untuk numerasi juga naik, kemudian A3 di karakter ini juga naik, kemudian untuk C3 ini juga naik, pengalaman pelatihan P3 naik, kemudian ini sambil melihat ya Pak ya di rapor langsung file kami, 1 A2 A3 naik di yang turun tadi D4 ya Pak ya, turun D4 dan D1 dan D1. Ini amannya D4 yang turun tadi D1 sedikit, yang D3 ya sedikit menurun, yang lain sudah itu Pak. Semuanya prioritas rekomendasi apa saja
yang belum bisa dilaksanakan pada tahun lalu? Prioritas rekomendasi yang belum kami laksanakan di tahun lalu ini berhubungan dengan D4 Pak ya ini ya, dan iklim keamanan sekolah belum kami laksanakan ya, terutama itu Pak yang belum dilaksanakan. Nomor 6, prioritas rekomendasi apa yang sudah bisa dikerjakan? Yang sudah bisa dikerjakan hampir semua sudah bisa dikerjakan, baik A1, A2, A3-nya, numerasi dan indikator karakter sudah kami laksanakan. Terus yang D1, D2, D3, D8 juga sudah kami laksanakan. Ini yang belum kami laksanakan hanya D4 saja untuk iklim keamanan sekolah, terutama dalam hal pemahaman dan sikap siswa dan guru terhadap perundungan. Belum bisa kami laksanakan. Apa saja kekuatan yang sudah Anda miliki di sekolah ini? Kekuatan yang sudah kami miliki di sekolah ini karena kami sekolah ini di tahun 2023 sebagai pelaksana sekolah penggerak, jadi kami nanti akan melaksanakan kegiatan sekolah penggerak ini dan akan menaikkan rapor pendidikan kami di tahun yang akan datang. Kemudian nomor 8, peluang seperti apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah? Untuk menyelesaikan masalah, peluang yang bisa kami ambil adalah kami akan melaksanakan koordinasi ya, dengan peserta didik, dengan pendidik, warga sekolah, komite sekolah, kemudian pengawas juga stakeholder lainnya Bapak, bisa mendukung untuk penyelesaian masalah. Kondisi atau hambatan yang Anda temukan saat menyelesaikan masalah? Hambatan yang saat ini saya bisa temukan ketika penyelesaian masalah ini adalah ada beberapa orang tua ini yang kurang respon atau kurang ada dukungan ya terhadap langkah yang diambil sekolah ya. Orang tua kurang respon sebagai hambatan, maka ada solusi apa yang digunakan? Solusi yang akan kami laksanakan ini adalah sosialisasi dengan warga sekolah ya, untuk meminimalkan hambatan, untuk mengatasi hambatan supaya masalah-masalah yang ada di sekolah ini bisa cepat terselesaikan ini dengan solusi program-program sekolah. Jadi kami mengundang orang tua, komite untuk hadir di sekolah. Solusi yang Ibu persiapkan tadi bisa membantu penyelesaian sebuah hambatan atau masalah tersebut. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan hambatan yang timbul? Solusi yang Anda persiapkan itu kemungkinan tidak membantu penyelesaian sebuah hambatan atau masalah. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Ya, jadi ketika kami mengundang secara kolektif ya orang tua untuk hadir dalam ketika menyampaikan program sekolah yang berhubungan dengan masalah kami, kemudian ada orang tua yang tidak hadir, jadi kami mengundang secara tersendiri
tersebut yang sekiranya tidak mendukung atau kurang respon dengan program kami. Seperti itu. Apakah Anda memiliki cadangan dan opsi lain untuk menyelesaikan hambatan? Ketika orang tua kemungkinan tidak bisa hadir, dia kami undang tidak hadir di sekolah, kami solusi terakhirnya dengan via telepon langsung dengan orang tua, atau juga bisa kami lakukan, kami mengambil video-video apa yang dilakukan anak di sekolah ya, untuk anak-anak yang bermasalah. Kami ambil videonya, jadi kami akan mengirimkan hasil video tersebut ke orang tua yang sekiranya tidak mendukung jadi program kami tersebut, Bapak. Jadi kami laksanakan juga bisa secara daring via telepon tadi dengan orang tua, seperti itu. Oke, setelah kita tahu kelemahan, kekuatan, dan hambatan, cara mengatasi hambatan sudah ditemukan. Apakah masih perlu pendampingan yang mendesak pada saat ini? Untuk pendampingan yang mendesak memang sangat kami perlukan. Jadi kami berharap Bapak pengawas untuk melakukan coaching kepada sekolah, baik kepada Bapak Ibu guru ya, untuk observasi pembelajaran, juga penanganan tentang masalah siswa kami yang sering terjadi di sekolah, seperti itu. Bapak pengawas kami tular untuk datang ke sekolah melakukan coaching atau pendampingan. Terima kasih. Belum capek kan, Bu? Belum, Pak, insya Allah belum capek. Ya, kan belum, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah menggali hal-hal yang ada di sekolah ini, kami akan mengajukan rencana aksi. Pada rencana utama di tahun 2024 ini yang akan Ibu Cahyani lakukan dalam menyusun RKT, kira-kira apa? Untuk rencana kami di tahun 2024 dalam penyusunan RKT ya, acuan kami dalam penyusunan RKT adalah dengan melihat laporan pendidikan kami. Jadi indikator mana yang naik dan indikator mana yang turun. Jadi yang sekiranya butuh penyelesaian dari laporan pendidikan kami yang turun ya, nanti akan kami rekomendasi atau kami prioritaskan masuk dalam rencana kerja tahunan di tahun 2024 nanti. Jadi melihat rapor pendidikan. Berikutnya, apakah dalam menyusun RKAS ada skala prioritas yang diselaraskan dengan rekomendasi pada rapot pendidikan yang telah Ibu pilih tadi? Coba jelaskan pada bagian mana. Untuk penyusunan RKAS dalam skala prioritas yang diselaraskan dengan rekomendasi pada rapor pendidikan yang tentunya akan kami prioritaskan adalah yang pertama ini tentang terutama rapor kami yang agak turun ya ini ya, di satu ini di kualitas pembelajaran, terutama di visi misi dan kemudian dengan disiplin positif Pak ini ya. Kemudian yang kedua indikator di 4 masih dalam iklim keamanan sekolah yang berhubungan dengan pemahaman sikap siswa dan guru terhadap perlindungan. Berikutnya, strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan?
strategi akan kami laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah kami tentunya berkolaborasi, ya, ini bekerja sama dengan didik, dengan pendidik, kemudian komite warga sekolah, lingkungan sekitar sekolah, pengawas juga tentunya dengan stakeholder lainnya seperti itu. Tadi Ibu mengatakan akan kerjasama berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Kira-kira berapa bulan waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut? Kira-kira waktu yang akan kami perlukan untuk mencapai tujuan tersebut kurang lebih 3 bulan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan tujuan yang sudah kami rencanakan tersebut bisa terlaksana. Apa saja indikator yang dijadikan parameter keberhasilan tujuan yang sudah Ibu buat? Indikator yang kami gunakan ya untuk mengukur keberhasilan tujuan, yang pertama ketika rapor kami turun di kualitas pembelajaran, ya, ini indikatornya kami melaksanakan ini observasi pembelajaran dan hubungannya dengan disiplin positif. Ya, ini indikatornya adalah hadir ya, ketika siswa itu apakah siswa itu bisa hadir tepat waktu seperti itu, kemudian indikator lain apakah ada peningkatan hasil akademik siswa setelah kami laksanakan disiplin positif. Seperti itu ya untuk indikator yang pertama tadi. Untuk yang guru juga, apakah guru juga sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan SOP, juga apakah guru juga sudah mengerjakan tugas-tugas yang beliau emban itu sesuai tepat waktu. Itu yang indikator parameter pertama. Kemudian untuk indikator yang lain ini karena di rapor kami yang agak pun ada di D4 ini untuk iklim keamanan. Jadi untuk indikatornya kami membuat indikator atau parameter bahwa 100% ini siswa dan guru anti perundungan. Jadi 100% siswa dan guru ini bisa punya sikap saling menghormati, ya, saling menghargai dan sikap anti perundungan. Seperti itu, Pak. Setelah parameter canangkan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya gangguan dalam mencapai tujuan. Cara mengantisipasi ketika kami mengalami gangguan untuk mencapai tujuan tersebut, jadi kami terus rajin melakukan sosialisasi ya, program sekolah pada peserta didik, guru juga, karena kami program sekolah bersama-sama ini, dan komite juga masyarakat sekitar sekolah yang selalu membantu. Kami diharapkan membantu sekolah untuk mengatasi hambatan tersebut, juga pengawas dan stakeholder lainnya, seperti itu. Kemudian juga kami ini ya kolaborasi dengan tentunya dengan orang tua, komite, masyarakat sekitar sekolah dan stakeholder lainnya. Terima kasih. Kira-kira Bu, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan, atau yang melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya?
yang harus kami perhatikan atau yang harus kami perhatikan untuk sebelum melaksanakan rencana yang sudah kami buat sebelumnya adalah dengan melihat daya dukung ya, daya dukung dari sekolah kami, daya dukung baik potensi gurunya, kemudian potensi lingkungan sekolah dan budaya sekolah sekitar di sekitar sekolah. Oke. Itu tadi rencana aksinya. Terus sekarang Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, komitmen apa yang Ibu cari untuk atau komitmen untuk rencana aksi itu? Kami dengan apa? Bersama warga sekolah tentunya berkomitmen untuk sekolah kami bebas perundungan ya. Jadi melaksanakan setelah bebas perundungan juga melaksanakan terlaksananya disiplin positif sehingga kualitas pembelajaran kami naik seperti itu Pak. Siapa dan apa yang membuat Anda bertahan untuk menjaga komitmen tadi? Yang membuat kami bertahan untuk menjaga komitmen ya ini tentunya dari Bisa Didik. Ini karena Bisa Didik ini yang nanti akan melaksanakan komitmen ya, guru juga, kemudian orang tua ini yang mengawasi pelaksanaan komitmen, yang mengawasi pelaksanaannya, kemudian juga pengawas yang mendampingi pelaksanaan komitmen ini. Bagaimana tindak lanjut yang akan dikerjakan setelah wawancara, setelah asesmen awal ini? Setelah wawancara atau setelah kegiatan asesmen awal ini tentunya tindak lanjut kami adalah melaksanakan komitmen yang sudah kami rencanakan, sudah kami buat. Mudah-mudahan komitmen yang atau janji yang sudah kami buat ini bisa tercapai, bisa terpenuhi untuk kemajuan sekolah. Semoga apa yang sudah Ibu jadikan komitmen tadi dan tujuan yang akan dicapai tadi itu bisa terwujud dengan keberanian Ibu untuk mengambil tanggung jawab atas komitmen. Apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dibuat? Ya Pak, baik. Insya Allah saya berani. Nah ini berkat ya, mudah-mudahan banyak dukungan yang mendukung kami ya dengan adanya komitmen ini ya, terutama dari Bisa Didik juga, orang guru atau pendidik, orang tua, serta dan dengan dukungan ini komitmen kami bisa terpenuhi, bisa tercapai. Terima kasih atas kerjasamanya dalam rangka pendampingan pengawas sekolah dan kepala sekolah untuk melihat asesmen awal kekuatan dan kelemahan sekolah, sudah bisa bercakap bersama. Semoga Ibu dan semua warga sekolah diberi kekuatan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan sekolah di tahun 2024 berdasarkan data yang sudah bisa dicatat. Terima kasih, sampai jumpa besok di pendampingan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak, saya mohon pendampingannya di tahun Baik. Namun